Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Jami Durus, yaitu tentang al-fadlatu wa i'rabuha, fadlah dan i'rabnya. Al-fadlatu, fadlah itu ia ismun, dia adalah sebuah isim, yuzkaru yang disebutkan, litasmimi untuk melengkapi, makna jumlati makna jumlah, walaisa dan bukan, ahada ruknaiha salah satu daripada dua rukun jumlah. Maksudnya laisa bukan musnadan, bukan musnad, wala musnadan ilaihi dan bukan musnad ilaih. Ya, pada itu adalah isim untuk melengkapi jumlah, dan isim ini bukan salah satu dari dua rukun jumlah. Jadi isim yang jadi padlah adalah bukan musnad, juga bukan musnad ilaih. Kan nasi, seperti kalimat an-nasi, min qaulika dari ucapanmu, arsyadal anbiya'u an-nasa. Arsyada telah memberi petunjuk atau memberi bimbingan, al-anbiya'u para nabi. Al-anbiya adalah jamak taksir ya, dari nabiyun, jamaknya al-anbiya. Jadi para nabi, an-nasa kepada manusia. Di sini ada penjelasannya. Kemudian sebelumnya di sini ada footnote nomor 1. Langkah baik kita baca terlebih dahulu. Ruknal jumlati huma, dua rukun jumlah, keduanya itu adalah al-musnadu wal musnadu ilaihi, musnad dan musnad ilaih. Itu penjelasan daripada footnote nomor 1 ya. Pak arsada, maka lapat arsada musnadun sebagai musnad, wal anbiya'u dan lapat anbiya musnadun ilaihi sebagai musnad ilaih. Wanasa dan lapat anas, padlah adalah padlah. Secara bahasa, padlah itu adalah lebih atau kelebihan, atau bisa juga sebagai di sini adalah sebagai pelengkap. Sebab kalau lapat arsa dan nas, walaupun sudah ada musnad ilaih, tapi mananya belum lengkap. Karena kalau hanya arsa dan nas, arsa adalah anbiya saja, Arsada telah memberi bimbingan, al-anbiya'u para nabi. Ini maknanya belum lengkap. Siapa yang dibimbing oleh para nabi? Maka Anas dia sebagai melengkapi makna jumlah daripada Arsada al-anbiya. Dia adalah padlah. Ya, Anas adalah padlah. Ya, Anas adalah bukan musnad, bukan musnad ilaih. Karena yang jadi musnadnya adalah Arsada dan musnad ilaihnya adalah al-anbiya. Di Wanas dan lapat anas adalah padlatun padlah, li'annahu karena dia, itu lapat anas ini, laisa musnadan bukan musnad, wala musnadan ilaihi dan juga bukan musnad ilaih. Wa innama dan hanya saja, utiya bihi artinya didatangkan anas ini litat mimi makna jumlati untuk menyempurnakan atau melengkapi makna jumlati makna jumlah. Jadi walaupun sudah ada dua rukun jumlah itu musnad ilaih, terkadang maknanya belum lengkap, maka perlulah yang namanya padlah. Wasumiyat dan dinamakan padlatan padlah. Kenapa dinamakan padlah gitu ya? Li'annaha karena padlah itu zaidatun tambahan alal musnadi wal musnadi ilaihi atas musnad dan musnad ilaih. Fal fadlu fil lughati dan lapat al fadlu fil lughati menurut bahasa maknanya adalah az-ziyadatu tambahan. Wa hukmuha dan ketentuan daripadlah annaha bahwasanya dia, yaitu padlah tersebut, mansubatun dinasab
daiman selamanya, haitsuma waqa'at, haitsuma di mana saja, waqa'at dia terletak, atau di mana saja dia letaknya. Misal contohnya, yahtarimun nasul ulama'a, yahtarimu menghormati. Siapa yang menghormati? An-nasu manusia, al-ulama'a para ulama. Nah, di sini yahtarimu adalah sebagai musnadnya. An-nas dia sebagai musnad ilaih. Dan al-ulama adalah padlah, dan dia dalam keadaan dia mansub al-ulama. Ahsantu ihsanan. Ahsantu, saya telah berbuat baik. Ihsanan dengan sebenar-benarnya. Jadi saya telah berbuat baik sebenar-benarnya atau sebetul-betulnya. Ya, ahsan di sini yang jadi musnadnya adalah ahsan. Tu-nya sebagai musnad ilaih. Nah, ihsanan sebagai padlahnya dan dia mansub. Tapi sebelum saya lanjutkan, perlu dipahami padlah adalah istilah dan padlah bukan jabatan kalimat. Ya, itu yang kita harus pahami. Sama kayak musnad ini adalah istilah. Karena yang jadi jabatannya bukan, ya. Di sini al-ulama adalah padlah. Kalau jabatan kalimatnya dia sebagai maf'ul bih. Ihsanan adalah padlah. Jabatannya dia adalah maf'ul mutlak. Ya, itu perlu kita pahami. Di padlah, istilah musnad ilaih itu bukan jabatan kalimat. Itu hanya istilah untuk memberikan suatu istilah dalam tentang sebuah jumlah. Tola'ati syamsu safiyatan. Tola'at artinya terbit. Asyamsu matahari telah terbit. Safiyatan dalam keadaan bersih atau cerah, ya. Ini juga sama. Jadi yang tola'atnya dia menjadi musnadnya. Asyamsu musnad ilaih. Safiyatan menjadi padlah, ya. Kemudian ja'a telah datang at-talamizu murid-murid illa aliyan kecuali Ali. Di aliyan adalah padlah. Safartu saya telah bepergian. Ini adalah safarnya sebagai musnad, tu-nya musnad ilaih. Nah, yauma menjadi padlah. Al-khamisi pada hari Kamis, saya telah bepergian pada hari Kamis. Jalastu amama minbari, saya duduk di depan mimbar. Jalas adalah sebagai musnadnya, tu-nya sebagai musnad ilaih, amama sebagai padlahnya, amama minbar, ya. Waqafan nasuh tiraman lil ulama. Waqafa artinya berdiri, an-nasu manusia, ihtiraman karena menghormati, lil ulama kepada para ulama. Jadi ihtiraman dia sebagai padlah. Kalau jabatannya adalah sebagai dia adalah maf'ul li ajlih. Kalau amama tadi adalah jabatannya adalah zorof makan. Kalau yauma tadi dia sebagai zorfuz zaman. Jadi padlah jabatannya bisa beraneka ragam. Illa kecuali iza apabila waqa'at terletak padlah itu ba'da harfil jari setelah huruf jar. Jadi ketentuan padlah itu dinasab selamanya, kecuali bila padlah dia terletaknya setelah huruf jar. Au ba'dal mudhafi, atau padlahnya terletak setelah mudhaf. Fahukmuha, maka ketentuan padlah itu antakuna keadaannya majrurah. Keadaannya adalah di jar. Majruratan, ya, dan di jar. Mislu katabtu bil qalami, saya menulis dengan pena atau bolpoin. Nah, katabnya adalah musnad, tu-nya musnad ilaih, al-qalamnya padlah, dan dia di kasroh dengan kasroh. Kenapa dia di jar dengan kasroh? Karena ada bi huruf jarnya.
Di kolomnya adalah padlah, cuman dia dalam keadaan majrur karena terletak setelah huruf jarbi. Qara'tu kutubat tarikhi. Saya telah membaca kitab-kitab sejarah. Qara' sebagai musnad, tu-nya sebagai musnad ilaih, kutubahnya padlah, tarihi juga jadi padlah. Jadi padlah dalam satu jumlah bisa lebih dari satu, tergantung kebutuhan dalam sebuah jumlah dalam menerangkan suatu maksud. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Wa majaza an yakuna umdatan wa fadlatan. Dan apa yang boleh atau bisa an yakuna keadaannya itu umdatan menjadi umdah, wa fadlatan dan fadlah. Jaja rafuhu boleh diropaknya, wa nasbuhu dan dinasabnya, boleh diropa dan boleh dinasab. Kal mustasna seperti al mustasna. Kal mustasna fi pada kalamin manfiyin, kalam manfi. Zukira disebutkan fihi padanya al mustasna minhu, mustasna minhu. Nahu contohnya maja'a ahadun illa sa'idun wa illa sa'idan. Nah, di sini dan yang boleh menjadi umdah dan padlah. Jadi dia bisa jadi umdah, juga bisa jadi padlah. Di umdah itu adalah bisa jadi musnad atau musnad ilaih, ya, musnad ilaih, dan juga bisa jadi padlah. Boleh diropa dan boleh dinasab. Seperti mustasna pada kalam manfi yang disebutkan padanya mustasna minhu. Disebut kalam manfi, manfi artinya ada huruf nafi di awal jumlah. Baik, kita lihat contohnya. Ma ja'a, ma ini adalah huruf nafi. Maka kalau ada huruf nafi disebutlah dia kalam manfi. Kalam manfi adalah sebuah jumlah yang diawali oleh huruf nafi. Artinya tidak, ya. Ma tidak, ja'a datang, ahadun seorang pun, illa sa'idun kecuali sa'id. Nah, di sini ja'anya adalah sebagai musnad. Kan? Nah, ahadun di sini sebagai dia adalah musnad ilaih. Ilahnya adalah sebagai nanti ada adat dia, ya, adat atau huruf istisna. Nah, sa'idun dia sebagai umdah. Dan boleh juga baca sa'idan. Nah, kalau dibaca sa'idan, nah sa'idannya itu menjadi padlah. Baik, kita lihat penjelasan di sini. Fa in ra'aital makna, fa in maka jika atau bila ra'aita Anda menjaga al makna maknanya, makna itu rufi'at ma ba'da ila, maka di rofa ma apa saja ba'da setelah ila. Jadi kalau ingin memelihara makna daripada jumlah ini, maka setelah ilahnya harus dirofa, jadi bacanya sa'idun. Liwujudil isnadi, karena adanya penyandaran, adanya isnad. Li'anna adamal mazi'i, karena tidak ketiadaan yang datang. Artinya karena tidak ada yang datang, gitu kan. Kalau kalimatnya maja'ahadun tidak ada yang datang. Nah, maknanya kan berarti nggak ada yang datang seorang pun, gitu kan. Nah, kalau kita menjaga makna apakah ada yang datang atau tidak, maka kita ropa setelah ilahnya. Jadi sa'idun di sini dia jadi umdah. Jadi dia sebagai pengganti daripada ahadun yang tidak datang tadi. Dan dia jadi musnad ilaih sebetulnya nantinya maknanya. Itu untuk menjaga makna daripada jumlah ini, ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. In usnida ila ahadun. Nah, jika usnida disandarkan
ila kepada ahadun lafad ahadun, ya, fal maji'u musnadun, maka yang datang itu jadi, makanya yang datang adalah musnad. Maka ya, fal maji, maka yang datang itu musnadun, disandarkan ila Sa'idin kepada Sa'id, ya, wasabitun lahu, dan ditetapkanlah kepadanya kedatangan itu. Jadi kayak tadi saya katakan, kalau hanya maja ahadun berarti nggak ada yang datang, berarti nggak ada musnad ilaih kan, karena nggak ada yang datang. Nah maka kalau kita bacanya di rofa jadi Sa'idun, maka kita menyandarkan Sa'idun ini kepada ja'a. Nah kalau disandarkan kepada ja'a, maka dia jadi musnad ilaih gitu. Itu dari segi makna ya. Nah, wa in ra'aita lafza, dan jika ra'aita, Anda menjaga atau memelihara al-lafza, lafaz itu, nusibathu, atau juga bisa diartikan nasabtahu, Anda menasabkannya. Jadi tadi juga bisa yang bukan rufiat, bisa juga rofa ta, Anda merofa. Jadi kalau rufiat di rofa, kalau rofa ta artinya Anda meropakan ma ba'da ila. Nah, boleh saja silakan pilih yang mana, tapi kalau dari segi susunan fa in ra'aita, maka lebih enaknya dibaca fa in ra'aita lemana rofa ta ma ba'da ila. Kalau lihat susunan jumlah ya. Jadi rupiat bisa saja, tapi kalau dari segi susunan jumlah bagusnya diartikan rofa. Anda merofa ma ba'da ila liwujudil isnadi. Maka juga sama wa in ra'aita lafza, dan jika Anda menjaga atau mencoba memelihara al-lafza, lafaz itu, nah sobat tahu, Anda menasabnya isim setelah ila, li'annahu, karena dia bil lafzi, dari segi lafad, fadlah, kan dia dari segi lafad adalah fadlatun, fadlah. Ya kalau kita lihat sunannya adalah ma-nya adalah huruf, nanti dalam bahasa istilah adat ya, al adatu, ja-nya musnad dari segi lafadnya, ahadun di sini sebagai musnad ilaih dari susun lafadnya, ilanya adalah huruf, kan dia adalah huruf istisna, berarti adalah al adatu. Nah Sa'idun adalah padlah dari segi lafad. Sa'idun adalah pada. Jadi dibacanya Sa'idan kalau kita mau menjaga susunan daripada lafadznya. Jadi kalau ingin menjaga dari segi makna, nah bacanya Sa'idun. Hanya Sa'idun lah yang menjadi musnad ilaih di sini. Karena dialah yang datang, dia nggak datang kan? Di segi mana seperti itu. Baik. Fa'in, maka jika zukiral mustasna minhu, disebutkan mustasna minhu. Kita temat aja sedikit lagi. Maka jika zukira disebutkan al mustasna minhu, mustasna minhunya, wal kalamu, dan kalamnya musbatun, musbat. Nah ini kalam musbat adalah kebalikan dari kalam manfi. Kalau kalam manfi, jumlah yang diawali huruf nafi. Kalau kalam musbat, jumlah yang tidak diawali oleh huruf nafi di awalnya. Itu namanya kalam musbat. Nusiba ma ba'da illa hatman. Nusiba dinasab ma ba'da illa, apa yang ada setelah illa, hatman, adalah sebuah keharusan. Jikalau kalamnya musbat, mustasna minhunya disebutkan, maka setelah ilah harus dinasab. Li'annahu, karena dia padlatun, padlah, lafzon wa maknan, dari segi lafad dan segi maknanya. Jadi kalau kalamnya musbat, tidak ada huruf nafi di awal, mustasna minhunya disebutkan, maka setelah ilah harus dinasab. Kan dia adalah padlah, baik dari segi lafad dan juga padlah dari segi makna. Nah, nahu contohnya. Ja'al qaumu, telah datang, al qaumu, kaum itu. Ja'anya adalah musnad, al qaumnya sebagai musnad ilaih, dan sebelum ja'a tidak ada huruf nafi, maka namanya musbat.
illa kecuali sa'idan, maka harus dibaca sa'idan, tidak boleh sa'idun. Kenapa? Karena kalamnya musbat. Ya, dan ada mustasna minhunya itu al-qaum. Telah datang kaum itu kecuali Sa'id. Di kaumnya datang. Kalau Sa'idnya datang tidak datang. Karena dia dikecualikan dari kaum itu. Di kaum itu semuanya datang kecuali Sa'id. Sa'idnya nggak datang. Baik, sedikit lagi. Wa in huzifal mustasna minhu, dan jika dibuang mustasna minhu-nya minal kalami dari kalam, dari jumlah dibuang, rufi'a maka dirofa. Fi misli di dalam contoh maja'a ila sa'idun. Jadi yang dirofa itu adalah isim setelah ila. Jadi kalau dibuang mustasna minhunya dari sebuah jumlah atau kalam ya, maka isim setelah ila harus dirofa. Dalam contoh maja'a ila sa'idun. Ma tidak ada ja'a yang datang. Karena ada ma di awalnya yang artinya manafit, artinya tidak, maka ini namanya kalam manfi. Tidak ada yang datang ila sa'idun kecuali sa'id. Nah, maka ja'anya sebagai musnad, ilanya sebagai alat atau al-adatu, karena adalah huruf istisna, maka sa'idun di sini sebagai musnad ilaih. Ya, li'anahu musnadun ilahi, karena dia adalah musnad ilaih, itu kan jelas ya. Jadi lapar salah ilahnya dirofa karena dia adalah musnad ilaih. Wa nusiba fi misli, dan dinasab fi misli pada contoh yang lain. Gitu. Ma ra'aitu illa sa'idan. Ma tidak, berarti huruf nafi. Kalau huruf nafi berarti namanya kalam manfi. Ra'aitu saya melihat. Ra'a itu adalah musnadnya. Tu-nya sebagai musnad ilaih, ilahnya adalah huruf, berarti dia ada al-adatu. Nah, sa'idannya dia adalah jadi padlah, karena sa'idan di sini dia jabatannya adalah maf'ulun bih. Li annahu padlatun. Karena sa'id di sini adalah jadi padlah, tambahan saja. Karena jabatannya adalah maf'ul bih ya. Wa khufidha, dan dijar fi misli dalam contoh ma marartu illa bi sa'idin. Ma-nya huruf nafi, berarti kalamnya manfi. Mararnya adalah musnad, dia adalah fil madi. Tu-nya dia sebagai musnad ilaih karena dia jabatan jadi fa'il. Ilahnya adalah adatul istisna al-adatu. Sa'idinnya adalah padlah. Kenapa dia dijar? Karena ada huruf ba di awalnya bi kan. Bi itu huruf jar, maka harus bacanya sa'idin. Ya, aku tidak melewati kecuali pada Sa'id. Liwuqu'ihi, karena terletaknya Sa'id ini ba'da harafil jari, setelah huruf jar. Nah, demikian untuk pembahasan tentang al-fadlah. Nanti kita akan lanjut tentang al-adatu wa hukmuha, adat dan ketentuannya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam menerjemahkan ataupun penjelasan, dimohon koreksinya dengan memberikan komentar di bawah video ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.